Bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Bab 616. Setiap kali pesan dari Arila masuk, Carson selalu secepat mungkin membacanya. Tapi, setiap kali membacanya, setiap kali pula ia kecewa. Arila begitu kekeh menyiksanya. Ia hanya memintanya mengembalikan Orila. Jadi bila ia mengembalikan Orila, maka seumur hidup Arila tidak akan mencarinya lagi. Carson menggenggam ponselnya dengan erat sambil berusaha menekan amarah dan kepahitannya sendiri, dan sambil menenangkan dirinya sendiri. Perempuan bodoh itu, Arila. Sampai kapan ia baru akan menyerah? Ayah, Orila mengkhawatirkan ibunya, khawatir hingga hampir menangis. Dia tak mengerti mengapa ayahnya tidak membukakan pintu untuk ibunya. Sementara ibunya sedang berdiri di tengah turunnya salju. Bagaimana kalau ibunya mati membeku? Kalau ibunya membeku, maka ia akan menjadi anak piatu. Dia pasti akan sangat sedih. Ayah, Rila mau ibu, kata Orila sambil memelas. Carson tidak memperdulikan Orila. Pandangannya mengarah keluar jendela. Ia terus menatap Arila yang berdiri di atas tanah bersalju. Bunga es masih terus berjatuhan, dan karena sudah berdiri cukup lama, mulai terlihat selapis berwarna putih di atas rambut Arila. Semakin melihatnya, Carson semakin marah. Tapi yang lebih banyak adalah rasa sakit hatinya. Ia adalah seorang wanita, sedang hamil pula. Mengapa ia masih menggugatnya? Kalau memang ia dan anaknya ada masalah, yang paling sakit hati tentu saja Carson. Asalkan Carson memberitahunya bahwa entah ia setuju atau tidak, seumur hidup Arila adalah wanita Carson. Jangan berpikir untuk meninggalkannya. Asalkan ia mengatakan itu saja, itu sudah cukup. Peduli apa dengan hal lain? Begitu memikirkan hal ini, tanpa sadar, Carson membuka pintu. Dalam beberapa langkah, dia menghambur ke arah Arila. Tanpa berkata apa-apa lagi, Carson segera memeluk pinggang Arila dan menuntunnya masuk. Matilah, matilah. Perut wanita ini sudah membesar, tapi berat badannya sangat mengerikan. Ketika Carson memeluk pinggangnya, ia hampir tak dapat merasakan berat badan Arila. Bukankah setiap hari Arila makan dengan baik? Mengapa bisa sekurus ini? Salahnya tidak mengurus diri baik-baik. Di saat yang sama juga menyalahkan dirinya sendiri yang membuatnya bersikap kasar. Meskipun telah memasuki rumah yang dilengkapi dengan pemanas ruangan, Carson tetap tidak melepaskan Arila. Bahkan tanpa sadar, ia memeluk Arila semakin erat. Tenaga Carson sangat kuat. Ia merengkuh Arila ke dalam pelukannya erat-erat. Suhu badannya sedikit demi sedikit mengalir ke tubuh Arila. Arila menggerak-gerakkan badannya ingin melepaskan diri dari pelukan Carson. Tapi sejujurnya, dia sangat merindukan kehangatan yang diberikan Carson padanya. Di sisi lain, Carson juga masih tetap memeluknya. Biarkan ia mengikuti keinginannya sebentar lagi.
Biarkan ia merindukan kehangatan lelaki ini. Biarkan ia menikmati rasanya dipeluk oleh pria ini sekali lagi. Carson merengkuhnya tanpa berkata apa-apa. Arila juga tak mengatakan apapun. Kedua orang itu begitu serasi. Seakan-akan waktu berhenti sejenak saat mereka tengah melepas rindu seperti ini. Dikatakan kehangatan yang sesaat karena masih terlalu banyak hal yang belum diselesaikan di antara mereka. Hati mereka berdua jelas-jelas sangat dekat, tapi mereka justru menjaga jarak sejauh-jauhnya. Paradoks. Setelah beberapa saat, Arila mengangkat kepalanya dari pelukan Carson. Carson juga melepaskannya perlahan. Nada bicaranya kembali tenang seperti hari-hari yang lalu. Katakanlah, apa yang ingin kau katakan padaku? Rumah ini sedang memasang pemanas ruangan dan memang cukup hangat. Tapi entah mengapa, Arila kembali merasa tubuhnya seperti berada di bawah turunnya salju setelah melepaskan diri dari pelukan Carson. Dia tidak lagi merasakan kehangatan Carson. Tubuhnya yang tadi hangat seketika terasa seperti membeku. Ditambah lagi hatinya yang saat ini juga sedang membeku karena sakit hati. Perlahan-lahan, Arila mengangkat matanya dan menatap Carson, lalu berkata dengan hati-hati, Carson, aku datang bukan untuk merebut Orila denganmu. Jangan basa-basi, langsung saja katakan tujuanmu. Diam-diam Carson bernapas lega. Ia sibuk menenangkan dirinya sendiri dan mendengarkan dengan seksama apa yang akan dikatakan Arila. Arila menunduk sejenak lalu berkata, aku hanya ingin memberitahumu bahwa Albi menelponku. Apa? Albi menelponmu? Bagaimana dia bisa tahu nomormu? Lalu, mengapa kau mengangkatnya? Begitu mendengar nama Albi, emosi Carson meledak. Begitu Carson meledak, Arila tak punya pegangan lagi. Ia hanya ingin kabur, tapi Carson tidak membiarkannya lari. Arila, aku sedang bertanya padamu. Jawablah. Kali ini, dia tidak mengizinkannya berlindung. Bagaimanapun juga, ia akan membuatnya berbicara. Carson, dengarkan aku sampai selesai. Rasanya gendang telinga Arila hampir pecah karena teriakan Carson. Aura marahnya sangat besar sehingga suaranya pun ikut membesar. Begitu emosi Arila naik, Carson sudah jauh lebih tenang. Dia tidak berkata apa-apa lagi, hanya menunggu Arila berbicara. Arila menggigit bibirnya lalu berkata, aku juga tak tahu bagaimana Albi bisa mendapatkan nomor teleponku. Yang ku tahu adalah hatinya masih tidak menerima. Dia mungkin akan melakukan sesuatu yang membahayakan dirimu. Dia menelponmu untuk memberitahumu bahwa ia akan melakukan hal yang tidak baik padaku. Benarkah begitu, Arila? Hah? Tiba-tiba Carson tertawa terbahak-bahak. Albi sampai menelpon Arila hanya untuk memberitahunya bahwa ia akan melakukan sesuatu pada Carson. Carson yang mendengarnya tak terlalu percaya bahwa Albi sebodoh itu. Ya, bukan.
Ini hanya perkiraan Arila saja. Dia menelan ludah, lalu mengatur ulang kata-katanya. Albi tidak mengatakannya secara langsung. Aku hanya menebak saja kalau ia akan melakukan sesuatu yang tak baik padamu nanti. Kau berusaha mencariku karena mengkhawatirkanku. Benar bukan Arila? Saat mengatakan hal ini, Carson terlihat sangat tenang. Tapi diam-diam ia menelan ludah. Kedua tangannya yang tergantung di sisi tubuhnya mengepal. Setiap gerakan Carson merefleksikan dirinya. Dari luar ia terlihat seperti sangat tenang. Tapi sebenarnya ia sedang gugup. Ia menahan napas sambil menantikan jawaban Arila. Asalkan Arila mengakuinya, pisau berapi di depannya pun tak berarti apa-apa. Iya, aku takut ia akan melukaimu. Karena itu aku harus bertemu denganmu. Carson, aku tidak ingin kau terkena masalah. Aku hanya ingin kau baik-baik saja. Tidak peduli berapa sering ia melukai hati Arila, Arila tetap tak bisa menyalahkannya. Asalkan Carson baik-baik saja, itu sudah cukup. Dia bilang iya. Barusan Arila bilang iya. Barusan yang dikatakannya adalah iya. Setelah mengingat kembali jawaban Arila, tiba-tiba Carson tersenyum. Bukan senyum yang dingin, juga bukan senyum mencibir, melainkan menampilkan senyum cerah yang berasal dari hatinya. Senyum itulah senyum terindah yang pernah dilihat Arila. Dibandingkan dengan senyumnya yang barusan ini, senyumnya yang sebelumnya tidak pernah berarti apa-apa. Carson berkata, Arila, kalau begitu, apa kau tidak tahu? Kalau kau tidak di sampingku, hatiku terasa kosong. Ketika hati seseorang telah kosong, yang dilakukannya adalah membicarakannya baik-baik. Sebaliknya, asalkan Arila ada di sisinya, dia memiliki kekuatan baru. Bahkan seandainya ia mendapatkan masalah yang berat dan banyak, tak masalah, karena di sisinya ada Arila.